pembelajaran pada hari ini walaupun dalam keadaan daring. Tetap jaga kesehatan dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, baik. Sebelumnya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bagi kalian yang merayakannya, mohon maaf lahir dan batin, ya. Ibu akan melakukan mengecek kehadiran kalian. Mohon didengarkan namanya ya. Hastika. Hadir Ibu. Citra Sakina. Hadir Ibu. Dian Hamdana. Hadir Bu. Fitria Rahmayanti Ismail. Fitria Rahmayanti Ismail. Hadir Bu. Ainun Fitriski. Andi hadir. Ya. Andi Siti Nur Hafiza. Hadir Bu. Ya, terima kasih ya karena sudah menghadiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Baik. Pada pertemuan hari ini, kita akan memasuki KD 4.1, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian, kalian sebentar itu akan melakukan pengamatan singkat, dan kemudian akan menyajikan datanya. Tapi hanya dibacakan saja ya, karena waktu kita terbatas. Nah, sebelum memasuki pembelajaran KD 4.1, ada baiknya kita mengulang dulu sedikit saja pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertanyaan Ibu itu ada dua. Yang pertama, apa itu sel? Dan sebutkan 3 saja bagian-bagian dari sel. Ada yang bisa di antara kalian? Saya Bu. Hastika, silahkan. Jadi sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang melaksanakan semua proses kehidupan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu adapun dari bagian-bagian sel di antaranya mitokondria, badan Golgi, dan ribosom Ibu. Ya baik, jawaban yang sangat bagus dari Hastika. Terima kasih Hastika. Mohon tunggu sebentar ya Nak, karena laptop Ibu ada masalah sedikit, jadi belum bisa menampilkan PPT pembelajarannya. Maaf sebelumnya karena agak lama. Kita lanjut ya. Pada gambar yang Ibu tampilkan, ada yang bisa sebutkan di sini mana yang sel tumbuhan dan mana yang sel hewan? Tidak ada gambar Yulisia, hanya menu di laptopnya barangkali nih. Bukan gambar Nak yang tampil ini. Di laptop saya bukan gambar, entah yang lain gimana? Iya, Prof. Ya,
Prof. Baik, sudah tampil? Sudah. Ya baik, saya ulangi. Pada gambar yang Ibu tampilkan, ada yang bisa menyebutkan yang mana di sini sel tumbuhan dan mana yang sel hewan? Saya, Bu. Baik, Dian. Jadi menurut saya yang sebelah kiri itu merupakan sel tumbuhan, kemudian yang sebelah kanan ini merupakan sel hewan, Bu. Ya, bagus sekali ya, Dian. Sudah benar. Izinnya. Oke, baik. Nah, kan pada hari ini kita akan melakukan pengamatan sel hewan dan tumbuhan. Tentunya yang akan paling menonjol di sini kan pasti perbedaannya kan. Di sini Ibu sudah tampilkan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dapat kalian lihat pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, namun pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Di mana dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk pada sel. Kemudian pada sel hewan tidak memiliki plastida, tetapi tumbuhan memiliki plastida. Sel hewan memiliki sentriol dan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Serta pada sel hewan itu vakuolanya berukuran kecil, sementara pada sel tumbuhan vakuolanya berukuran besar. Baik, ada juga di sini organel sel yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Yang pertama itu ada sentriol dan yang kedua lisosom. Mengapa sel tumbuhan ini tidak memiliki lisosom? Karena telah memiliki vakuola yang fungsinya sama dengan lisosom. Nah, selanjutnya ada organel sel tumbuhan yang tidak ada pada sel hewan atau tidak terdapat pada sel hewan, yakni ada dinding sel. Dinding sel ini sebagai pemberi bentuk kepada sel, kemudian terdapat juga plastida. Plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Nah, membahas tentang plastida, ada yang bisa menyebutkan 3 tipe plastida berdasarkan pigmennya? Saya, Bu. Baik, Fitria Rahmayanti Ismail, silahkan. Jadi dari penjelasan Ibu pekan lalu, saya itu ingat bahwa plastida itu terdiri atas 3. Yang pertama ada kloroplas, yaitu plastida yang mengandung pigmen klorofil. Yang kedua ada kromoplas atau plastida yang memiliki pigmen tapi bukan pigmen fotosintesis. Yang ketiga adalah leukoplas atau plastida yang tidak memiliki pigmen berwarna. Ya, benar sekali. Jadi tipe plastida berdasarkan pigmennya itu terbagi atas kloroplas, kromoplas, dan leukoplas ya. Baik, selanjutnya kita akan mengamati sel tumbuhan dan sel hewan. Di sini Ibu hanya akan menyajikan gambar mikroskop dari internet berhubung karena kita tidak bisa melaksanakan praktikum di sekolah. Jadi Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu terdiri atas Dian Hamdana, Hastika, dan Citra Sakina. Ya. Kemudian kelompok 2 anggotanya itu Fitria Rahmayanti, Ainun Fitriski, dan Andi Siti Nurhafiza. Sebelumnya Ibu kan sudah membagikan LKPD di WA Group sebelum pembelajaran ini. Jadi mohon anandaku semua cermati dan menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD-nya. Kelompok 1 akan mengamati sel umbi bawang merah dan kelompok 2 akan mengamati sel hewan yaitu sel epitel pada mukosa mulut. Ya. Ibu beri waktu 5-10 menit untuk mengamati. Mengapa waktunya singkat? Karena kita melakukan pengamatan yang sederhana saja, karena kita kan hanya
akan menganalisis gambar mikroskop dari internet. Ya baik, diskusinya dilakukan di WA Group saja ya nak. Kita mulai dari sekarang. Paham Ji pembagian apa yang akan diamati? Paham, Bu. Baik, Ibu tampilkan ya. Silahkan diamati. Sebentar itu setiap anggota kelompok itu akan menyajikan datanya ya, akan membacakan apa yang ia amati pada gambar yang Ibu tampilkan ini. Baik, Bu. Oke, baik Anandaku, sudah selesai ya? Sudah siap ya semuanya? Siap, Bu. Siap, Oke, Ibu. baik. Kita dengar dulu hasil pengamatan sel umbi bawang merah dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Baik, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan pengamatan kami pada sel bawang merah, terlihat sel-sel dari bawang merah itu berlapis-lapis seperti pada gambar di slide yang ada di slide. Kemudian selain itu dapat juga diamati adanya sitoplasma, dinding sel dan juga nukleus. Nah, di mana letak nukleusnya berada di tepi seperti pada gambar yang menyerupai titik-titik. Sekian dari kelompok kami, Ibu. Saya kembalikan. Iya, bagus sekali. Seperti yang kalian lihat pada gambar itu, kira-kira ini bentuk selnya berbentuk apa? Saya, Bu. Oh ya, Dian? Jadi menurut saya, Bu, dia itu berbentuk segi 6, Bu. Tetapi ada juga yang berbentuk agak memanjang, Bu. Iya, bagus sekali Anandaku. Jadi pertanyaan Ibu lagi itu, kok bisa sih sel epidermis bawang merah ini memiliki bentuk gitu loh? Kok bisa ya? Ada yang bisa jawab? Saya, Ibu. Ya, Hastika. Jadi karena adanya dinding sel, Ibu. Nah, di mana dinding sel ini berfungsi untuk melindungi dan memberi bentuk pada sel, Bu. Oh iya, bagus sekali ya hasil pengamatan dari kelompok 1. Kita berikan applause dulu. Ya baik, kita langsung saja beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 itu anggotanya Fitriah, Ainun, dan Andi Siti Nurhafiza. Silahkan dimulai presentasinya kelompok 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil pengamatan kami tentang gambar mikroskop dari sel epitel mukosa dinding mulut. Nah, pada gambar tadi kami mengamati bahwa nukleus pada sel mukosa itu terletak pada di tengah-tengah sel. Kemudian terdapat sitoplasma dan juga terdapat granula di sekitar sitoplasma. Dan dapat kita perhatikan bahwa bentuk sel dari sel epitel mukosa dinding mulut ini terlihat tidak beraturan, Bu. Sekian. Oh iya. Nah, Ibu lagi Ibu muncul lagi nih pertanyaan. Tadi kan itu sel umbi bawang itu kan memiliki bentuk, ya kan? Terus kenapa pada sel hewan ini bentuknya itu tidak beraturan? Kenapa kira-kira? Saya, Bu.
Ya, Ainun. Ya, karena menurut saya dinding sel hewan itu tidak memiliki sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Oh iya, iya. Benar. Bagus sekali, Ainun. Terus, kalau kita pikir-pikir itu kan tadi, berarti kan sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sementara sel pada hewan itu tidak memiliki dinding sel. Nah, apa yang menyebabkan itu? Mengapa sel hewan tidak memiliki dinding sel, sementara pada sel tumbuhan memiliki dinding sel? Ada yang bisa menjawab dari kelompok 2? Saya Bu bisa jawab. Ya, Hafizah, Ya, jadi silakan. mengapa pada sel hewan tidak memiliki dinding sel? Karena keberadaan dinding sel ini akan mengganggu pergerakan pada hewan sebab dinding sel ini sifatnya kaku sementara pergerakan hewan itu dinamis seperti itu Bu. Ya, sudah benar jawaban dari kelompok 2, tapi Ibu tambahkannya, selain itu, sel hewan juga memiliki fosfolipid bilayer dan protein yang membentuk struktur yang kokoh dan kaku, sehingga sel hewan ini tidak butuh lagi yang namanya dinding sel. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi singkatnya Anandaku untuk laporan dan hasil pengamatan yang lebih jelasnya. Mohon dikirim di WA Group ya. Kan itu di LKPD tertulis kan disuruh untuk menggambar selnya, mengikuti gambar sel. Jadi Anandak itu akan menggambar sel tersebut, kemudian menunjukkan yang mana di situ inti selnya, dinding selnya, sitoplasmanya. Ya, paham ya? Iya, Bu. Tugas ini dikumpulkan di WA Group. Ya, baik. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Dian Hamdana. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bu. Jadi menurut saya pada sel hewan itu dia tidak memiliki dinding sel. Kemudian dia juga tidak memiliki plastida, tidak memiliki vakula, tidak memiliki vakula yang berukuran kecil dan memiliki sentriol Bu. Sementara pada sel tumbuhan itu ia memiliki dinding sel, memiliki vakula yang berukuran besar, memiliki plastida dan juga dia itu tidak memiliki sentriol Bu. Oh iya, bagus sekali untuk Dian Hamdana. Applause untuk kita semua. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memperlihatkan satu video yang menunjukkan ini video Ibu temukan di YouTube, seseorang melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Jadi walaupun kita tidak bisa melakukan praktikum di sekolah, setidaknya kita tahu bagaimana sih kalau kita melihatnya secara langsung.
Maaf ya, sepertinya jaringan Ibu kurang stabil. Nanti videonya Ibu bagikan ke WA Group. Kemudian jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan diskusikan saja ke WA Group ya. Nanti Ibu jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang atau ada fakta-fakta lagi yang ingin kalian ketahui. Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.